Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aurelia Laurensa Menumbalung, NIM atau nomor induk mahasiswa 2374201004, kelas A123, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di video ini saya akan membahas mengenai peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Sebelum saya akan membahas mengenai peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi, maka saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan korupsi atau apa itu korupsi. Simak penjelasan berikut ini. Banyak sekali definisi mengenai korupsi. Namun demikian, pengertian korupsi menurut hukum positif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah perbuatan setiap orang, baik pemerintahan maupun swasta, yang melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Penyebab terjadinya korupsi bermacam-macam dan banyak ahli mengklasifikasikan penyebab terjadinya korupsi. Salah satunya Bonnie Hargen yang membagi penyebab terjadinya korupsi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama yaitu wilayah individu, dikenal sebagai aspek manusia yang menyangkut moralitas personal serta kondisi situasional seperti peluang terjadinya korupsi. Termasuk di dalamnya adalah faktor kemiskinan. Yang kedua yaitu wilayah sistem, dikenal sebagai aspek institusi atau administrasi. Korupsi dianggap sebagai konsekuensi dari kerja sistem yang tidak efektif, mekanisme kontrol yang lemah, dan kerapuhan sebuah sistem memberi peluang terjadinya korupsi. Yang ketiga yaitu wilayah irisan antara individu dan sistem. Dikenal dengan aspek sosial budaya yang meliputi hubungan antar politisi, unsur pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Selain itu, meliputi juga kultur masyarakat yang cenderung permisif dan kurang peduli dengan hal-hal yang tidak terpuji. Di samping itu, terjadinya pergeseran nilai, logika, sosial, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Adapun dampak dari korupsi bagi bangsa Indonesia sangat besar dan kompleks. Menurut Sejono Karni, beberapa dampak korupsi adalah yang pertama yaitu rusaknya sistem tatanan masyarakat. Yang kedua yaitu ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi. Dan yang ketiga yaitu munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat. Yang keempat, penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik, maupun hukum. Dan kemudian yang kelima yaitu yang pada akhirnya menimbulkan sikap frustasi, ketidakpercayaan, apatis terhadap pemerintah yang berdampak kontraproduktif terhadap pembangunan. Nah, dari penjelasan mengenai apa itu korupsi ini, maka saya akan menjelaskan apa peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi atau peran mahasiswa dalam anti korupsi yaitu untuk dapat berperan secara optimal dalam pemberantasan korupsi adalah pembenahan terhadap diri dan kampusnya. Dengan kata lain, mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan.
Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure kepada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak memberikan peluang terjadinya korupsi. Di samping itu, mahasiswa melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang terjadi atau yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya atau calon mahasiswa untuk menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Selanjutnya adalah pada proses perkuliahan, dalam masa ini perlu penekanan terhadap moralitas mahasiswa dalam berkompetisi untuk memperoleh nilai yang setinggi-tingginya tanpa melalui cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri dari rasa malas belajar. Hal krusial lain dalam masa ini adalah masalah penggunaan dana yang ada di lingkungan kampus. Untuk itu diperlukan upaya investigatif berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban, realisasi penerimaan dan pengeluarannya. Sedangkan upaya edukatif penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog. Selain itu, media berupa lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi atau melalui bahasa seni baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan. Selanjutnya pada tahap akhir perkuliahan, di mana pada masa ini mahasiswa memperoleh gelar keserjanaan sebagai tanda akhir proses belajar secara formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban untuk dimiliki konsekuensi berupa tanggung jawab moral, sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Nah, dengan kekuatan yang dimiliki ini berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidakadilan, mahasiswa menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua. Di satu sisi, mahasiswa mampu mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan sistem, termasuk di dalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. Sedangkan di sisi lain, mahasiswa merupakan faktor penekan bagi penegakan hukum bagi pelaku korupsi serta pegawai bagi terciptanya serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Demikian untuk penjelasan mengenai peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi dan penjelasan mengenai apa itu korupsi. Semoga dengan pembahasan ini kita semakin mengetahui apa itu korupsi dan bagi mahasiswa dapat mengambil bagian dalam kegiatan atau dapat berperan dalam gerakan anti korupsi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.